Wudu punya rukun tidak? Boleh gak kalau rukunnya dihilangkan? Gak. Apa rukun wudu? Al-Maidah. Famsahu biru'usikum. Salah satunya, basuhlah kepalamu. Mana yang dibilang kepala? Basuh kepala hukumnya apa? Wajib. Mana yang dibilang kepala? Semua yang ditumbuhi rambut ini kepala. Tapi kalau udah nggak ada rambutnya berarti bukan kepala. Nggak begitu bahasanya. Itu mah korosi lain lagi ya. Dulu kan pernah ada rambut di situ ya. Gimana basuh rambut? Nah, ulama ajarkan basuh rambut. Dan telinga masuk bagian kepala. Namanya basuh kepala. Cuma berapa banyak orang yang basuh kepala cuma geser kopiah. Hadhi jabha laisa ra'sun. Ini jidat bukan kepala. Lain lagi ra'sun jabha beda. Famsahu biru'usikum, basuh kepalamu. Memang pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, kalau orang membasuh lebih dari setengah pada bagian kepala sah. Jadi kalau memang mungkin air kurang, ya basuh setengah kepala sah, kata beliau. Itu pendapat. Tapi bukan berarti kalau banyak air tetap setengah juga. Ini kan kadang-kadang kalau kita lihat hilaf mazhab kan begitu. Imam Malik bilang kalau wudu sekali-sekali. Kata Imam Syafi'i 3 kali. Ini Imam Syafi'i kan muridnya Imam Malik bin Anas. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal. Jadi kalau antum buka sejarah mazhab itu seperti itu. Kenapa Imam Malik kok berbeda sama Imam Syafi'i, Ustaz? Imam Malik ini kalau wudu sekali karena memang beliau terkenal dengan nama Imam Darul Hijrah. Imamnya Madinah. Jadi di Madinah itu memang kagak ada air. Air ngandelin dikirim dari Mekah. Ada oase-oase ada, cuma terbatas. Tempat subur ada, cuma nggak sebanyak kebutuhan masyarakat. Maka Imam Malik yang tinggal di negeri yang susah air berijtihad wudu sekali-sekali. Imam Syafi'i bilang 3 kali. Imam Syafi'i tinggal di mana? Mesir, dekat Sungai Nil, airnya banyak. Nah muridnya Imam Ahmad berkesimpulan kalau sekali bersih cukup, 3 kali belum bersih boleh lebih, pendapat. Makanya saya kadang-kadang suka pegel juga tuh. Orang taunya Madinah banyak air, padahal kiriman sekarang dari Mekah. Atau beberapa tempat ada cuma nggak sebanyak yang dibutuhkan. Makanya kalau ada ustazah nyanyi di masjid, Siti Aisyah mandi di kali, rambutnya basah. Saya bilang di Madinah mana ada kali, belum pernah ke sono nih orang ini. Kita suka lebay kadang-kadang. Ya, itu mazhab seperti itu. Imam Syafi'i bilang inni uhibul qunut, aku menyukai kunut. Beliau pakai kunut. Imam Malik tidak, malais, enggak ada permasalahan. Nah, Nabi Muhammad melakukan sholat malam. Kalau Ramadan namanya tarawih. yakni 11, 13, 8 dengan 3 witir, 10 dengan 3 witir. Zaman Umar bin Khattab, beliau melihat orang melakukannya 23. Beliau pun membiarkan. Kenapa? Karena pemahaman para sahabat yang namanya tarawih minimal 11, maksimal tak terhingga. Cerdas loh. Kita berantem tiap Ramadan. Kita ini anak gang 11, dia anak gang 23. Oh maksud. Kita nggak berilmu. Kita nggak berilmu. Nah, butuh mendalami ini. Nanti ada di konsekuensi wa anna Muhammad Rasulullah. Setelah kita paham tentang la ilaha illallah, tahu nafi wal isbat, tahu syaratnya 7, yakni ilmu, yakin, ikhlas, jujur, mahabbah, cinta, ingkiyat dan qabul. Nggak bisa orang mentauhidkan Allah tanpa ikhlas, nggak bisa. Ikhlas yang dimaksud apa? Ya ini betul-betul wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Ini orang dikatakan kafir, kenapa? Karena mereka diperintahkan buat mengikhlaskan agama hanya Allah, dia tidak bisa.
Lihat, dia belum berilmu, dia nggak yakin. Iya, makanya landasan pertama ketika mengatakan syarat la ilaha illallah, orang harus berilmu. Ilmu tentang apa? Tentang Allah, Nabi Muhammad, Islam. Ini kan kita hidup di masa di mana orang ngaku hamba Allah tapi nggak hafal nama Allah. Ini zaman di mana orang mengaku sebagai umat Muhammad tapi nggak pernah tahu 4 konsekuensi cinta dengan Nabi Muhammad. Bahwa kami akan bela Nabi Muhammad, harus jihad. Kalau Nabi Muhammad dihina, wajib. Karena jelas kita mencintai Nabi Muhammad. Kami cinta Nabi Muhammad, kami juga cinta. Apa bukti cinta kamu sama Nabi Muhammad? Saya ngoleksi kasetnya Cinta Rasul. Gitu dong.